Membanggakan, jenuh terus di rumah semasa pandemi, seorang siswa madrasah di Kediri, Jawa Timur mengisi waktu dengan membuat wahana udara nirawak atau drone, memanfaatkan remote TV bekas pakai. Namun bukan untuk mengambil gambar, drone berfungsi sebagai pemancar dan penerima sinyal suara telepon yang sangat bermanfaat di wilayah yang tak terjangkau sinyal. Sekilas seperti mainan, drone atau wahana udara tanpa awak ini sebenarnya sangat istimewa. Pertama, dibuat oleh seorang siswa Madrasah Aliyah memanfaatkan barang elektronik bekas seperti remote TV dan limbah plastik. Kedua, pengisian daya baterai drone ini tidak menggunakan colokan listrik biasa, tetapi pohon pepaya. Ya, dengan rangkaian alat khusus, kandungan asam dalam batang pohon pepaya dirubah menjadi energi listrik. Jadi, drone ini sangat ramah lingkungan. Ketiga, bukan untuk mengambil gambar udara, drone ini digunakan sebagai penerima dan pemancar sinyal udara. Itulah tujuan terciptanya drone buah karya Muhammad Azhar, siswa MAN 2 Kediri ini. Azhar mencoba menyelesaikan persoalan komunikasi di daerah tanpa sinyal atau terdampak bencana alam. Dengan aplikasi yang juga ia buat sendiri, dua buah telepon genggam yang memiliki teknologi Bluetooth dapat saling berkomunikasi meski di lokasi blank spot atau nihil sinyal seluler. Hebatnya, 75% wahana terbang nirawak ini dimanfaatkan limbah bekas. Chip remote televisi ia rubah menjadi mekanik listrik penggerak drone. Untuk casing dan bahan rangka drone, Azhar membakar limbah plastik kemudian ia cetak. Rangkaian piranti keras ini kemudian disinergikan dengan aplikasi chat blank yang juga dibuat oleh Azhar, sehingga drone ini berfungsi sebagai penerima dan pemancar sinyal komunikasi melalui jaringan Bluetooth antar telepon radius 1 km. Halo. Cek. Karena kejeniusannya ini, 4 drone buatan Azhar sudah dipesan kontraktor bangunan, bahkan BMKG dan BPBD setempat. Masing-masing drone dijual mulai dari 500.000 hingga 1,5 juta rupiah, tergantung besar kecilnya ukuran. Untuk pembuatannya sendiri, yang pertama adalah dari limbah plastik. Limbah plastik itu dibakar kemudian dicetak kemudian dicat, kemudian dibentuk sesuai desain yang sudah ditentukan. Walau sudah mendapat apresiasi atas inovasinya, Azhar mengaku ingin terus mengembangkan drone buatannya sehingga tidak hanya suara, namun juga bisa mengirim pesan teks, bahkan video call. Fadli Rahmawan, Kediri, Jawa Timur. Memanfaatkan barang bekas menjadi pesawat tanpa awak atau drone sepertinya suatu hal yang sulit dilakukan. Namun di tangan para siswa sekolah menengah kejuruan di Deli Serdang, Sumatera Utara, sejumlah barang bekas mainan bisa dirakit menjadi drone dan mampu terbang hingga ketinggian 10 meter. Di sekolah menengah kejuruan Dwi Tunggal Deli Serdang inilah Fauzi dan Dendi, siswa kelas 11 merakit pesawat tanpa awak atau drone dari barang bekas yang tidak terpakai. Untuk menggerakkan baling-baling, Fauzi dan Dendi memanfaatkan dinamo bekas mobil mainan. Sedangkan kerangka drone berasal dari plastik yang lebih ringan namun kuat dibandingkan bahan aluminium. Sementara sumber energi listriknya dari baterai yang bisa diisi ulang. Khusus untuk pengendali jarak jauh atau remote control, mereka membelinya di toko. Drone rakitan kedua siswa ini mampu terbang dengan ketinggian 10 meter dan dapat mengangkat beban seberat setengah kilogram dengan masa terbang lebih dari 10 menit. Dinamo yang dipakai dari mobil-mobilan yang sudah tidak kami pakai, lalu ada akrilik bekas yang kami rancang, lalu kami jadikan badan untuk Arduino-nya. Menciptakan atau memproduksi suatu barang seperti drone tadi yang bisa dijual di luar. Kedepannya, kedua siswa ini akan mengembangkan drone rakitan mereka dengan perangkat kamera dan diharapkan dapat digunakan oleh masyarakat. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Cu Arbianto melaporkan. Maulana Yusuf, salah seorang mahasiswa Teknik Komputer Politeknik Sukabumi yang baru duduk di semester 5, mampu membuat drone dengan hanya menggunakan barang bekas yang ada di lingkungannya. Ide membuat drone ini berawal dari keisengannya meminjam drone milik rekannya dan melihat di internet. Namun karena harga drone yang mahal, akhirnya ia memilih untuk merangkainya sendiri. Untuk merakit drone atau pesawat tanpa awak tersebut, Maulana harus kerja keras mengumpulkan barang bekas yang masih layak pakai. Usahanya selama 4 bulan akhirnya membuahkan hasil.
drone hasil karyanya tersebut bisa dioperasikan walaupun masih butuh beberapa penyempurnaan. Drone berukuran 450 mm tersebut mampu terbang setinggi 150 meter. Kreasinya tersebut juga didukung pihak kampus tempatnya kuliah. Bahkan, dosen dan rekan-rekannya saat ini membantunya untuk menyempurnakan drone sederhana itu. Untuk kesulitannya, pembuatan drone ini cukup banyak. Jadi, saya itu kan belajar bidang teknik komputer, jurusan teknik komputer. Nah, sementara ketika membuat drone ini, saya mau tidak mau harus studi literatur, belajar bidang keilmuan yang lain. Fisika, matematika itu, dan elektro itu harus saya pelajari lagi lebih dalam untuk kebutuhan pembuatan drone ini, menunjang bidang keilmuannya. Kedepan, Maulana Yusuf ingin berkolaborasi dengan teman-temannya guna menciptakan robot yang lebih canggih lagi. Seperti mengupgrade drone, mulai dari penambahan GPS, kamera, serta telemetri, agar bisa terbang secara autopilot dan lebih stabil. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Aditya Rohman, Kantor Berita Antara, mewartakan. Ya pemirsa, kini siapa yang tak kenal drone, yaitu alat perekam tanpa awak yang sering digunakan untuk mengambil gambar dari ketinggian ini diubah menjadi alat super canggih oleh siswa anggota ASIK Al-Masum Science Club di Rancaikek, Bandung. Hanya dengan menggerakkan tangan, drone bisa dikendalikan tanpa harus menggunakan remote control. Seperti apa? Berikut liputannya untuk Anda. Siapa sangka alat drone merek populer pada umumnya bisa dirakit jadi lebih cepat, lebih stabil, dan bisa dikendalikan menggunakan gerak tangan tanpa remote control. Ya, hasil kreasi para siswa anggota ASIK Al-Masum Science Club di Rancaikek, Kabupaten Bandung meraih gelar juara pertama dalam kejuaraan robotik racing drone di ITENAS Bandung pekan lalu. Lewat tangan-tangan terampil anggota ASIK ini, drone menjadi super canggih. Para siswa ini memasang sensor inframerah serta cooling system sendir agar drone tidak cepat panas saat dipakai. Di ITENAS itu ada drone racing. Drone racing itu saya mendapat kedudukan juara pertama. Nah, di ITENAS itu jadi ada banyak, misalkan ada sumo, ada drone racing, ada aplikatif, banyak lagi lah. Perkembangan teknologi yang semakin maju memang berdampak bagi tingkat kemampuan siswa yang semakin mampu mengembangkan alat teknologi seperti drone infrared, kreasi para pemuda berbakat ini. Dari Bandung, Jawa Barat, David Erpan, iNews melaporkan. Ternyata antara ikan dan alat ini ada hubungan, tapi tidak ada hubungan dengan drone. Atau mungkin drone ini untuk memantau ikan di laut. Luar biasa. Luar biasa. Baik, supaya semuanya jelas, ceritanya jelas, bagaimana kalau kita panggil Muhammad Rizky Fauzan. Iya, Fauzan. Apa kabar Fauzan? Baik, ya, Mas Andi. Baik, terima kasih udah datang. Ya, sama-sama. Jadi kamu mahasiswa? Baru lulus SMK tahun ini. Oh, lulus SMK. Ya. Jadi SMK udah bisa bikin beginian? Yap, betul sekali. Oh, terus mau masuk di mana nih? Sudah kuliah atau? Kamu juga memikirkan membuat drone tanpa baling-baling? Yap, betul. Jadi... Wah, kok bisa itu ya? Ya. Cuma ini masih dalam tataran... Prototype ya, teori, tapi belum bisa diterbangkan benar-benar. Untuk test flight belum. Tapi kalau diuji simulasi di komputer? Oh, untuk simulasi di komputer kebetulan kemarin sudah saya coba, itu pun berhasil. Berhasil? Ya. Artinya dari simulasi itu, kalau itu semua peralatan dipasangkan di sini dengan ukuran-ukuran yang sudah diuji coba di komputer, itu betul-betul bisa terbang? Yap, betul sekali. Oke, ini temuan ini di luar negeri sudah ada yang berhasil? Saya sudah mencari-cari juga di internet. Kebanyakan di luar negeri hanya sekadar konsep. Belum jadi prototipe atau apa, jadi cuma konsep, gambar, dan pemikiran. Nah, saya mencoba memberanikan diri, bagaimana jangan cuma konsep, tapi jadi minimal prototipe untuk bisa terbang. Dan ini prototipe pertama saya. Pemirsa, ieu aya ti Purwakarta, ieu seorang warga Tegal Junti, Kalurahan Tegal Munjul, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, tiasa ngarakit drone ti barang-barang bekas. Tah kumaha drone nate hasil ti barang-barang bekas teh, urang tinggal we sasarengan.
Saliwat mah ieu drone anu dites ngapung teh siga produk pabrik, tapi geuning ieu drone jenis aerial fotografi teh hasil karya Doni Robes warga Tegal Junti, Kalurahan Tegal Munjul, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Doni Robes ti 2 tahun ka tukang sukses ngarakit sababaraha jenis drone ku ngagunakeun bahan material komponen 70% tina hasil pabrikan, jeung sesana 30% tina bahan-bahan komponen limbah elektronik sarta bahan limbah sejena seperti kabel urut radio, PCP urut TV, aluminium hollow jeung segitiga siku urut rak.